الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para bapak, ikhwan dan ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita, telah membangkitkan kita kembali dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di hari ini. Dan alhamdulillah kehidupan kita di pagi hari ini telah kita awali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid untuk sholat berjamaah atau sholat subuh berjamaah. Karena betapa banyak sebenarnya orang-orang yang sehat, orang-orang yang punya waktu atau kesempatan, namun belum diberi kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Sehingga masih ada orang-orang yang sholat di rumah kadang-kadang, atau bahkan mungkin subuh ini belum bangun. Maka ini merupakan satu karunia yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ikhwan dan ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman, makanya Allah memberikan kepadanya hidayah. Allah menjaganya dan Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, yaitu orang-orang beriman, wa radu anhu, dan orang-orang beriman juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga manusia atau orang-orang yang beriman sangat mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, orang-orang yang tidak beriman, cintanya dibagi. Ada yang cintanya kepada Tuhannya, tapi ada juga cintanya kepada yang lain. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia min ba'diyah, sebagian manusia, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai angdad, sebagai tandingan, sebagai saingan, menjadikan selain Allah sebagai saingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai selain Allah itu kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, orang-orang beriman itu cintanya atau cinta tertingginya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Allah yang dijadikan cinta, bahkan melebihi cintanya kepada Allah itu apa? Diterangkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24.
in kana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum. Kata Allah, selain Allah yang dijadikan saingan kepada Allah itu pertama dalam ayat itu adalah aba, bapak-bapak kalian. Jika bapak-bapak kalian, bapak di sini bisa ayah, aba, bisa ustadz, bisa komandan, bisa pemimpin, yang jelas di atas. Apabila bapak-bapak, apabila ketua, apabila pemimpin, apabila komandan lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah, kalau dalam ayat itu nanti ada 3, kepada Allah, Rasul dan jihad, fatarabbasu, maka ayat itu Allah mengatakan ancaman, maka tunggulah kalian. Jadi pertama adalah bapak yang dicintai selain Allah itu yang menjadi saingan tandingan Allah. In kana abaukum, apabila bapak-bapak kalian, pemimpin kalian, guru kalian dan lain sebagainya. Nah, diterangkan juga oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 31. Gimana mencintai bapak-bapak, gimana mencintai atasan melebihi cintanya kepada Allah. Allah mengatakan dalam At-Taubah 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ayat itu menggambarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum, menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan pendeta-pendeta mereka arbaban sebagai Rob, sebagai Tuhan, yang mereka itu beribadah menyembah mereka min dunillah, selain Allah. Maka Adi bin Hatim, sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan ayat itu, Adi bin Hatim bertanya, ya Rasulullah, kami dulu nggak pernah menyembah pendeta, kami nggak pernah menyembah rahib, nggak pernah beribadah kepada mereka. Karena yang dipahami oleh Adi bin Hatim, yang dimaksud menyembah itu mungkin tunduk di depannya, ngangguk-ngangguk sebagaimana mungkin menyembah. Ternyata yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipahami oleh Allah dan Rasulnya, yang dimaksud menjadikan mereka Tuhan, menyembah mereka bukan hanya nunduk di depan. Maka Rasulullah menjawab, yukhilluna ma harramallahu fatukhillunahu, bukankah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian juga taat sama mereka, ikut juga. Yuharrimuna ma akhalallahu fatuharrimunahu, bukankah mereka mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, kalian juga ikut mereka. Watilka ibadatuhum, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Maknanya bahwa beribadah kepada atasan diterangkan dalam tafsir ayat itu dalam hal taat, dalam hal ketaatan yang fatwanya itu, yang kata-katanya itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka in kana abaukum, apabila bapak-bapak kalian lebih kalian cintai, maknanya kata-kata mereka, perintah mereka, instruksi mereka lebih kalian dengar walaupun bertentangan dengan syariat Allah, nah itu diancam fatarabbasu. Nah, terus wa abnaakum, anak-anak juga demikian, mungkin anak kandung, anak buah, pokoknya yang ke bawah lah. Kemudian ihwan itu saudara, ke kanan ke kiri. Kemudian azwaj, istri kalian. Wa asirah, dan keluarga, itu berarti orang Pak, bapak, anak, ihwan, saudara, istri, keluarga, itu orang 5. Kalau itu orang-orang itu kalian lebih kalian cintai daripada Allah, fatarabbasu, tunggu, diancam oleh Allah.
Kemudian berikutnya, selain orang, ada yang selain orang, ada yang kalian cintai daripada Allah. Apa itu? Wa amwal, dan harta. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan. Harta lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa tijarah, wa tijaratun tahsauna kasadaha. Tijarah itu bisnis atau pekerjaan. Kalau Allah menerangkan dalam ayat ini tijarah, maksudnya pekerjaan. Ya mungkin kalau tukang jahit ya kerjaan jahit. Kalau tukang becak berarti kerjaan becak. Kalau katakanlah tukang pangkas, pekerjaannya pangkas misalnya. Kalau pekerjaan itu lebih kalian cintai, pekerjaan itu menghalangi Anda untuk beribadah kepada Allah, katakanlah dengan pekerjaan sibuk sehingga adzan berkumandang, sibuk dengan kerjaannya. Yang petani masih di sawah, padahal tahu mestinya ini sudah hampir adzan. Adzan di nomor 2 kan, bahkan nomor sekian. Maknanya pekerjaannya itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Wa masakin, dan tempat tinggal. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal, rumah, istana, hotel, dan lain sebagainya yang kalian sudah kerasan, kalian tenang di dalamnya, sehingga katakanlah menghalangi untuk ke masjid karena mungkin masjidnya jauh, atau mungkin karena gerimis, atau mungkin karena panas, sehingga tardaunah, kalian sudah tenang di rumah itu, menghalangi untuk ibadah kepada Allah. Fatarabbasu, kata Allah, awas, diancam, tunggu kalian hatta ya'tiyallahu bi amri. Walladzina amanu, dalam surat Al-Baqarah, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada yang lain. Harta atau orang-orang tadi, 5 orang tadi, kemudian hartanya, pekerjaannya, semuanya itu tidak menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Semuanya itu tidak menghalanginya untuk taat kepada Allah. Semuanya itu tidak menghalanginya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ada di dalam hatinya orang-orang beriman itu, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan segala-galanya, maka pantas kalau Allah dinomorsatukan. Adapun yang lain semuanya itu adalah sesama manusia, sesama makhluk yang apabila kadang-kadang kita sakit atau kita berharap sama dia, dia tidak memberi. Bahkan ketika kita tinggalkan mereka atau kita meninggal, ada sebagian dari mereka yang tidak bisa diharapkan. Harta tidak dibawa, pekerjaan tidak dibawa, rumah tidak dibawa, apalagi kalau harta itu tidak pernah kita gunakan untuk sedekah. Maka ketika kita meninggal, itu dikatakan oleh Rasulullah, sa'luk. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Mat, atadruna mas sa'luk?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang sa'luk, yaitu orang-orang yang miskin? Para sahabat menjawab, as-sa'luk adalah orang-orang yang alladzi la mala lahu, orang yang tidak punya harta. Ternyata jawaban Rasulullah bukan itu. As-sa'luk adalah orang yang dikatakan miskin adalah alladzi mata, yaitu orang yang meninggal, akan tetapi hartanya itu tidak bermanfaat, tidak bisa menolong di alam barzah maupun di akhirat kelak. Hartanya banyak, semua punya, rumah punya, mobil punya, kebun punya, semua ada. Tapi ketika dia wafat, dia tinggalkan, tidak ada manfaat, tidak bisa menolongnya. Kenapa? Karena ketika di dunia tidak digunakan untuk biaya dakwah, tidak digunakan untuk di jalan Allah, tidak digunakan untuk berinfak dan lain sebagainya. Para bapak, ikhwan dan ibu jamaah salat subuh rahimakumullah.
Orang-orang yang beriman sangat cinta sekali kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Nah, tanda-tanda cinta. Orang yang mencintai Allah itu ada 3 tanda-tanda. Kalau kita lihat adalah misalnya seseorang cinta kepada seseorang, itu mestinya tanda bahwa dia ada cinta itu ada 3 hal. Yang pertama, akan memberikan apa yang dia minta. Suami cinta sama istri, maka apapun yang diminta oleh istri dikasih. Bahkan ya saking cintanya, kalau istri misalnya sedang ngidam, hamil, ngidam namanya Pak ya, nyi atau nyi? Oh nyi ya. Jam 10 malam pengen mangga. Mangganya bukan mangga yang mateng, mangga yang masih muda. Masya Allah. Saking cintanya, nggak bisa tunda besok pagi. Maka malam itu juga suaminya keluar, datang ke tetangga, Pak minta mangga. Loh Pak jam 10. Masya Allah. Ambil mangga untuk istrinya. Karena cintanya Pak. Apa yang diminta, kasih. Yang kedua, apa yang tidak disukai, dijauhi. Apa yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya, nggak dikerjakan, mesti dijauhi. Dan yang ketiga adalah ridho, menerima pemberiannya. Apapun yang dikasih, ridho, ikhlas. Seorang istri yang cinta kepada suami, istrinya datang membawa sepatu, sepatunya sebetulnya warnanya nggak cocok dengan kulitnya. Coba pakai dek, bagus dek, bagus. Padahal dalam hatinya, Masya Allah bang ini nggak cocok bang. Warnanya nyolok kali misalnya dalam hati, tapi nggak dibilang, ridho aja lah. Suami cinta sama istri, masakannya asin, bang enak. Padahal Masya Allah lidahnya gerak-gerak ketika makan, karena apa? Saking asinnya. Tapi ridho sajalah. Nah, para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, nah demikian juga kalau seseorang itu cinta kepada Allah, ada 3 tandanya. Yang pertama adalah mentaati perintahnya, al-imtisalu ya bi awamirihi. Tanda cinta kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah Allah. Nah, dalam hal melaksanakan perintah Allah, cinta dan melaksanakan perintah, maka di dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang tauhid, hub, cinta kepada Allah itu harus disertai dengan dzul wal khudu, yaitu ketundukan. Cinta harus dibarengi dengan rasa tunduk dan patuh. Itu baru cinta yang abadi, itu baru cinta yang sejati. Bukan hanya sekedar cinta tapi tidak patuh dan tunduk. Jadi al-hub itu lawannya adalah adzul wal khudu. Apa ada orang yang cinta tidak patuh? Ada. Seorang murid yang ditanya, kamu suka nggak sama guru? Suka. Kamu cinta nggak sama gurumu? Cinta. Tapi ketika guru memberikan PR, nggak dikerjain. Itu berarti cinta yang tidak ada kepatuhan. Kamu cinta nggak sama orang tua? Wah cinta Pak, dia yang ngasih makan saya kok. Dia yang beliin pakaian kok. Tapi ketika orang tua nyuruh, tolong cuci piring, nggak jalan. Ketika orang tua, kamu belajar, nggak belajar. Ini berarti cinta tanpa ketundukan. Ini bukan cinta yang abadi, ini bukan cinta yang sejati, Pak. Atau sebaliknya, ada orang yang tunduk tapi tidak cinta. Ini kebanyakan bawahan sama atasan. Kamu kok tunduk kali sama dia? Kok kamu taat kali sama dia? Lah ya, kamu cinta enggak? Enggak. Lah kok kamu nurut aja disuruh? Lah kalau enggak saya kerjain saya dipecat, Pak. Lah kalau nggak saya kerjain saya nggak dikasih duit. Kalau nggak saya kerjain saya nggak digaji.
Jadi ketundukannya itu tidak dibarengi dengan rasa cinta. Ini tunduk palsu, Pak. Masya Allah. Nah, mestinya cinta kepada Allah, cintanya orang beriman kepada Allah itu cinta yang dibarengi dengan al-dzulli wal khudu, yaitu kepatuhan, kepasrahan dan ketundukan. Itulah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang-orang yang bicara, "Kamu cinta kepada Allah?" Iya, tapi perintah Allah dia tinggal. Ya. Nah, perintah Allah itu ada dua. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Perintah yang mengandung wajib dan ada perintah yang mengandung sunnah-sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah berfirman dalam hadis itu, "Ma taqarraba ilayya abdi bisa'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi." Seseorang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada yang melebihi yang saya cintai kecuali dengan cara melaksanakan apa yang sudah saya wajibkan kepada mereka, apa yang sudah saya fardukan kepada mereka. Jadi Allah sangat mencintai sekali kepada hamba-hambanya yang melaksanakan kewajiban, fardu, kewajiban. Ya diantaranya adalah sholat. Kalau laki-laki sholat berjamaah misalnya, itu Masya Allah, Allah senang sekali ketika melihat ya orang-orang Islam, orang beriman sholat karena melaksanakan kewajiban. Laki-laki sholat berjamaah di masjid misalnya, Allah senang sekali. Atau saum nanti di dalam bulan Ramadan. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan misalnya ya menutup aurat lah misalnya, itu kewajiban bagi perempuan. Kewajiban bagi anak untuk taat dan tidak durhaka kepada orang tua, itu kewajiban. Kewajiban orang tua terhadap anaknya mendidik dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang islami, pendidikan iman dan pendidikan adab ataupun pendidikan akhlak, itu kewajiban. Maka Allah sangat senang sekali ketika ada orang-orang yang melaksanakan kewajiban yang sudah Allah sampaikan, yang sudah Allah bebankan kepada manusia. Yang kedua, yang Allah senang sekali ketika melihat manusia, ketika manusia atau orang-orang beriman itu adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Maka hadis dalam hadis itu sambungannya adalah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku, yaitu hamba-hamba yang beriman, yataqarrab, selalu mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil. Nawafil adalah nafilah, yaitu amalan-amalan sunnah. Terus dia continue, Pak, melaksanakan sunnah. Yang wajib itu sudah dikerjakan, sekarang sunnah-sunnah dikerjakan terus hatta uhibau, sehingga Allah mencintainya. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu terus sunnah-sunnah, banyak sunnah-sunnah dikerjakan, baik sunnah saumnya, sunnah sholatnya, sunnah-sunnah yang lain dikerjakan, itu nanti lama-lama kalau itu continue akan menjadikan Allah cinta kepadanya. Nah, para bapak, ikhwan dan ibu rahimahullah, kira-kira nawafil, sunnah, amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah apa kira-kira? Yang paling dicintai apa kira-kira, Pak? Amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah. Para bapak, ikhwan dan ibu rahimahullah, kalau kita berbicara tentang cinta, laki-laki perempuan sedang asmara istilahnya, ya anggap ajalah belum jadi istrinya lah. Kira-kira saat kapan, ya waktu kapan, saat seperti apa yang selalu dicari, yang sangat membahagiakan, dan kesempatan yang Masya Allah yang sangat diharapkan? Kira-kira saat apa, Pak? Dua orang yang sedang bercinta, saat kapan yang dinanti-nanti, dicari, dan menurut dia saat yang paling menyenangkan? Kapan kira-kira? Saat kapan, Pak? Saat berduaan. Masya Allah,
Berduaan itulah saat yang paling dinantikan, dicari dan paling menyenangkan. Berduaan di taman, berduaan di kafe, berduaan di pantai, Masya Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan, tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali pada saat itu. Nah, setelah menikah juga begitu, Pak. Setelah menikah, saat yang paling membahagiakan adalah saat berduaan juga. Ya, katakanlah di rumah rame sama anak-anaknya, mungkin pergi santai berdua boncengan. Saat berduaan itulah, Pak, kalau yang sudah tua gimana, Pak? Pak, kira-kira Pak, ketika berduaan itu masih bahagia enggak, Pak? Ya, Pak. Pak, Pak, ketika Bapak berdua dengan ibu gitu loh, Pak. Ya kan sudah tua ini kan misalnya. Kalau masih muda, berduaan itu luar biasa lah bahagianya, senang, itu saat yang paling membahagiakan. Tapi ketika sudah tua gimana, Pak, ketika berduaan itu, Pak? Masih asik juga ya, Pak ya? Masya Allah. Oh gitu ya, Masya Allah. Ketika berduaan itu teringat masa lalu ya, Pak ya, masa-masa masih muda-muda ya, Masya Allah. Nah, para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, demikian juga cinta kepada Allah, Pak. Cinta kepada Allah, bukti cinta yang katakanlah tidak amal sunnah itu adalah ketika berduaan kepada Allah. Tidak ada yang lebih dari itu, Pak. Masya Allah. Dan Allah itu senang dan Allah mengharapkan sekali hamba-hambanya itu Allah itu pengen kali berduaan dengan manusia, Pak. Pengen kali berduaan. Dan kapan saat waktu yang paling Allah inginkan untuk berduaan dengan hambanya? Yaitu sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Allah rindu, Allah pengen kali berduaan. Saking pengennya, saking senangnya, saking inginnya Allah berduaan kepada manusia, Allah itu turun, Allah itu dekat. Kalau Allah itu berada di arsy itu di atas langit yang ketujuh, di atas sana, sepertiga malam terakhir itu Allah nuzul ke langit yang dekat, Pak, mendekat orang. Dan Allah mengatakan, siapa yang bangun, siapa yang bangun. Allah ingin berduaan, Allah ingin berbisik-bisik. Masya Allah. Tapi kadang-kadang orang yang menyatakan cinta ini enggak datang. Allah sudah datang, Allah sudah dekat. Orang yang sok cinta kepada Allah itu enggak pernah muncul dia, Pak. Kalau ibarat orang ya, orang kepada orang, ini bukan berarti saya mentasbih antara Allah dan makhluk, bukan. Ini untuk memudahkan memahami sajalah. Laki perempuan saling mencintai, kemudian sudah janji ingin ketemu di kafe jam sekian misalnya, anggap adalah jam 4 sore atau jam 5. Yang satu sudah datang nunggu, yang satu enggak datang, Masya Allah. Marah. Ini apa juga cinta, janji lagi, ini janji gombal nih. Marah, Pak. Apalagi kadang-kadang Pak, apalagi kalau yang ditunggu itu sudah nampak lewat, naik kereta di depan, tapi nggak datang, hanya lewat aja. Dia datang, ternyata nggak datang ke situ. Itu ibarat orang, Pak, jam 2, jam 3 bangun ke kamar mandi. Wah, ini sudah bangun nih, akan berduaan denganku ini. Ternyata dari kamar mandi tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal sudah bangun dia, Pak. Ini biasanya katanya Pak, orang itu kalau sudah tua, sudah 60-an, itu katanya kalau sudah jam 2 atau jam 3 itu otomatis terbangun katanya, Pak. Kenapa? Ya mau ke kamar mandi, sudah mendesak. Sudah kandung kemihnya itu sudah penuh, otomatis dia bangun ke kamar mandi. Nah, kalau dia orang yang beriman dan cinta kepada Allah, Allah rindu ingin berduaan, pasti dia wudhu, sholat walaupun 2 rakaat. 2 rakaat plus 1
witir. Kenapa? Tahu dia saya sedang ditunggu oleh Allah. Allah rindu ingin bertemu dengan saya. Lah, disitulah dia mengadu, disitulah dia curhat, disitulah dia minta kepada Allah. Allah mengatakan siapa yang minta akan saya kasih, siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Karena berduaan. Maka para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, orang yang sering atau bahkan selalu menjaga berduaan, yaitu qiyamul lail dan terus dia banyak-banyak sujud, otomatis hatta uhibbahu, kata Allah, sampai akhirnya saya mencintai dia, saya cinta sama dia. Fa'in ahbabtu, kalau saya sudah mencintai dia, kalau Allah itu sudah cinta kepada seseorang, Pak, kuntu sam'u alladhi yasma'u bi, kata Allah, saya adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa kuntu basaru alladhi yabsuru bihi, dan saya adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maknanya bukan berarti mata Allah atau telinga Allah, bukan. Akan tetapi dia, ketika orang beriman yang sudah dicintai oleh Allah, dia akan melihat dengan pandangan Allah, akan melihat dengan nur Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, yang Allah dekat kepadanya, fasjud waktarib dalam surat Al-Alaq. Sujudlah kamu, yaitu orang yang memperbanyak sujud, maka dia akan dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, apapun yang diminta Allah akan ngasih. Dan kadang-kadang kalau kita dekat sama orang saja, sudah dekat sama pimpinan, kita dekat sama orang tua, kita dekat sama atasan, itu masya Allah banyak kemudahan yang Allah yang akan dia kasih. Apalagi kalau kita dekat kepada Allah dan Allah sudah cinta kepada orang itu. Makanya wajar kalau ada orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, Allah memberikan basirah, Pak. Basirah itu apa? Mata hati yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Itu basirah. Rasulullah itu banyak mempunyai basirah, diberi oleh Allah basirah. Para sahabat itu juga banyak diberikan basirah oleh Allah, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Jelas kalau Rasulullah, ya karena Rasul ya banyak diberikan basirah. Ketika ada orang dikejar-kejar, oh Rasulullah tahu, oh ini orang berarti sedang dimarahin oleh orang. Nah, contoh lain para sahabat, ya diantaranya adalah Umar bin Khattab. Basirahnya luar biasa, Pak. Umar bin Khattab itu pernah memimpin perang dari Pak? Dari mimbar. Ketika Umar bin Khattab mengirim pasukan yang dipimpin oleh Sariyah bin Zanim. Kemudian pasukan itu berada di lembah, dan di lembah itu akhirnya terdesak, Pak. Allah memberikan basirah kepada Umar. Padahal Umar sedang khutbah ini. Umar mengatakan ke bukit. Orang yang dengarkan Umar pun heran. Ini Umar ini ngomong apa kok bukit. Tapi di sana padahal perangnya di Syam, Pak, di Suriah, Pak. Syam dengan Madinah itu cukup jauh jaraknya. Jadi Sariyah bin Zanim dengar seakan-akan dia dengar suara Umar. Umar mengatakan ke bukit sampai 3 kali. Akhirnya apa? Dia naik ke bukit dan akhirnya menang. Allah memberikan kemenangan. Basirah. Umar seakan-akan melihat mereka itu sedang terdesak. Basirah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Demikian juga Allah memberikan basirah kepada Umar bin Khattab ketika Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani itu seorang yang sebenarnya ketika Rasulullah hidup, dia sudah hidup dan dia sudah masuk Islam, tinggalnya di Yaman, namun belum pernah ketemu dengan Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat, karena sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan bertemu dengan Nabi, sementara dia nggak bertemu. Dan ketika Abu Muslim ini ke Madinah, Rasulullah sudah wafat. Nah, ketika Rasulullah wafat, di Yaman itu ada nabi palsu namanya Aswad Al-Hinsi. Masya Allah, dakwah nabi palsunya luar biasa. Sehingga ada orang-orang yang istiqomah itu disiksa, termasuk adalah Abu Muslim Al-Khawlani itu disiksa, bahkan dibakar. Nah,
ketika Abu Muslim Al-Khawlani itu datang ke Madinah dan sholat di masjid. Padahal Umar nggak tahu itu. Umar nggak tahu kalau itu adalah Abu Muslim. Tapi Allah memberikan basirah kepada Umar, Allah memberikan firasat kepada Umar. Itu adalah orang yang sama dengan Nabi Ibrahim, dibakar tidak hangus. Masya Allah. Akhirnya setelah ditanyakan, benar dia adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Dibakar Pak, tapi tidak hangus. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah kepada Abu Muslim. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap firasatnya orang beriman, karena dia melihat dengan nur Allah. Jadi orang beriman itu kalau punya firasat itu benar Pak. Abu Muslim ketika bersama murid-muridnya, banyak begitu istilahnya, sedang mengadakan kajian, ada di situ ada orang Yahudi, pakaiannya lebih alim daripada muridnya, ngomongnya kayaknya lebih cerdas daripada murid-muridnya. Tapi Abu Muslim mengatakan kepada muridnya, dia Yahudi. Hah? Muridnya heran, dia orang Yahudi. Apa ya? Apa ya Tuhan? Ya Syekh, dia Yahudi. Akhirnya muridnya ngomong sama dia, hei, Syekh mengatakan kamu Yahudi, apa benar kamu Yahudi? Akhirnya datang kepada gurunya, Pak. Ya Tuhan, benar. Apakah Anda mengatakan saya Yahudi? Iya. Benar, saya Yahudi. Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, gurumu ini bukan orang biasa, Pak. Gurumu ini orang yang luar biasa, ngerti, firasatnya itu benar. Maka akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam di tangannya Abu Muslim Al-Khawlani. Seperti Andalah yang saya tunggu, seperti Andalah yang saya cari, Pak. Masya Allah. Contoh lain adalah Imam Syafi'i dengan Muhammad kawannya ketika berada di Masjidil Haram. Waktu itu ada orang ya sholat di situ selesai. Nah, Imam Syafi'i dan Muhammad kawannya ini nebak-nebak. Coba ya orang itu, yuk kita tebak. Kira-kira pekerjaan bapak itu apa? Kata Muhammad, oh dia tukang kayu. Kata Imam Syafi'i, bukan, dia tukang besi. Padahal nggak kenal, Pak, nggak kenal nih. Oke, untuk memastikan kebenarannya, yuk kita panggil bapak itu. Pak, bapak dari mana dan pekerjaan bapak apa? Oh ya Pak, dulu saya tukang kayu, tapi sekarang beralih profesi jadi tukang besi. Berarti dua-dua benar, Pak. Padahal nggak kenal. Ini firasat. Apakah sekarang ada orang seperti itu? Ada aja. Karena Rasulullah mengatakan tidak harus orang dulu. Jadi untuk siapa? Yaitu orang-orang beriman yang selalu menjaga dirinya nawafil. Karena hadis tadi, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Dia terus mengamalkan sunnah-sunnah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga Allah mencintainya. Faidah ahbab itu kalau saya mencintainya, kuntu sam'au, saya adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Saya adalah penglihatannya yang saya melihat dengannya. Itu tadi Pak, basiroh ataupun firasat, Pak. Hari ini ada orang-orang yang memang seperti itu. Para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama tanda cinta yang pertama adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda yang kedua adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabat sedang berbicara tentang kecemburuannya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu pencemburu sekali, Pak. Sangat cemburu sekali. Para sahabat heran. Nah, pada saat itu Rasulullah bilang sama para sahabat yang heran tadi, apakah kalian heran terhadap cemburunya Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad itu adalah sahabat senior ya dari kaum Ansor. Apa kata Rasulullah? Saya lebih pencemburu daripada dia. Dan ternyata Allah jauh lebih pencemburu daripada saya, kata Nabi. Maka Rasulullah pernah mengatakan, innallaha yugharu, sesungguhnya Allah itu pencemburu. Wa ghairatullahi,
Dan cemburunya Allah adalah ayatil mukmin ma harramahullah. Allah cemburu ketika orang beriman melaksanakan, mengamalkan, mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah, Pak. Allah cemburu. Orang beriman sudah ibadah, sudah dia sholat, dia rajin ibadah, kok dia, maaf ya, misalnya dia bohong sama orang, Masya Allah, Allah cemburu. Kok dia mencuri, kok dia, ya katakanlah berbuat maksiat, itu Allah cemburu. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, Allah biarkan, Pak. Dalam surat Al-Baqarah, Allah yastahyi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka dalam kesesatannya, dibiarin aja. Mau judi, mau mabuk, mau mencuri, mau korupsi, mau berzina, dibiarin ada oleh Allah. Bahkan bukan hanya sekedar dibiarin orang seperti itu. Bahkan mungkin kalau bahasa Jawanya dilulu. Dilulu apa? Dikasih oleh Allah, dikasih oleh Allah, Pak. Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia itu jauh kepada Allah, semakin jauh semakin banyak maksiat. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka pada saat itu Allah membukakan pintu-pintu rezekinya. Jualan laris, ini dapat dari segala arah, pintu-pintu dikasih banyak-banyak, Pak. Itu namanya istidraj. Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka bangga. Apa kalian sholat capek sholat, kamu nggak kaya juga, dulu gitu-gitu aja, Masya Allah. Nengok saya nggak pernah ke masjid, saya nggak pernah sholat, nengok saya kaya, saya sehat. Kalian sholat katanya sholat itu olahraga, tapi sakit-sakitan juga. Nengok saya nggak pernah sakit. Astagfirullah, itu sedang dikasih oleh Bapak. Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka bangga dengan apa yang Allah kasih. Akhadnahum badatan, Allah akan ngasih, Allah akan mengambilnya tiba-tiba. Idza hum mublisun, akhirnya dia stres, dia putus asa, Pak. Masya Allah, na'udzubillah. Maka tanda orang beriman atau tanda cinta kepada Allah, ya berusaha terus menjauhi. Sekecil apapun, nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan berbicara tentang khauf, rasa takut, khauf. Ya, takut kepada Allah. Itu adalah energi yang luar biasa. Takut itu adalah benteng yang bisa membentengi seseorang dari segala kemaksiatan. Itu adalah rasa takut. Dan yang ketiganya, para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, tanda yang ketiga cinta kepada Allah adalah menerima ridho ma qadahu, menerima dan ridho terhadap qadhonya, terhadap ketentuan yang sudah Allah berikan kepada orang-orang beriman. Baik itu kesenangan yang menyenangkan maupun musibah yang tidak diinginkan. Ridho saja, Pak. Nah, ridho dengan sabar beda. Orang kadang-kadang sabar ya karena memang itu tahap awal sabar. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau ridho, ya sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaan. Samanya adalah sama-sama menahan. Ketika ada seseorang diejek oleh orang lain, sabar ya, dia nahan diri untuk tidak membalas, untuk tidak mencaci, untuk tidak marah, biar aja, menahan. Itu adalah sabar. Toh nanti berlalu. Tapi dalam hatinya, kok terus menerus lah dia ini ya, kok nggak berhenti dia ngejek saya. Kapan berhentinya? Tapi tetap ditahan. Itu sabar, Pak. Atau sakit misalnya, orang dikasih sakit, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah ya katakanlah tidak mengeluh, tidak berbuat di luar syariat lah ya. Menahan diri itu sabar. Tapi dalam hatinya, kapan sembuh ya? Nah, kalau ridho, dia bisa menahan diri dan dia menikmati musibah itu. Sakit ya sudah, dia nikmati sakit itu. Bedanya, Pak, kalau sabar itu kapan selesainya musibah ini? Kok nggak selesai?
ada keinginan supaya segera berlalu, itu sabar. Kalau ridho, nggak ada masalah, mbok lama-lama pun nggak apa-apa, itu ridho. Ada orang ngejek misalnya, ya tadilah mencela misalnya, sudah mbak terus pun kau nggak apa-apa kok, saya ridho kok, mbak tiap hari diajak, nggak ada kapan berlalunya, itu nggak ada, niat itu nggak ada terdetik, itu baru ridho namanya. Nabi Ayub alaihissalam baru awal-awal sakit, kudis istilah sakit, awal sakit. Kenapa kamu nggak berdoa kepada dia? Malu saya, baru sakit gini aja sudah minta sama Allah, malu. Semakin lama semakin parah, ya sudah, enjoy Pak, menikmati sakitnya itu. Karena apa? Tahu hadis Rasulullah ini tentang musibah Pak. Satu hadis ada 3 hal, ada 3 poin ya dalam hadis itu. Satu, kata Rasulullah, idza aradallahu bi abdihil khaira, kalau Allah menghendaki seseorang itu untuk menjadi orang baik, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka Allah menyegerakan azabnya di dunia, Allah menyegerakan iqabnya, balasannya di dunia. Wa idza aradallahu syarra, idza aradallahu bi abdi syarra, kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang tidak baik, orang yang buruk, amsaka alai bidzunubihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, maka Allah menahan dengan dosa-dosanya. Dosa-dosanya dibiarin aja oleh Allah. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, dan nanti akan dibalasnya nanti di hari kiamat. Itu bedanya, Pak. Jadi orang yang dicintai atau Allah, apabila Allah menghendaki seseorang itu untuk baik, si fulan itu akan menjadi orang baik, Masya Allah, salah sikit aja langsung diadab oleh Allah, sikit aja langsung diiqab oleh Allah, sikit aja langsung ditegur oleh Allah. Makanya kadang-kadang malah justru banyak sakit, kena musibah. Maka ketika kena musibah ya jangan mengeluh, tetap ridho. Dan orang-orang nggak pernah kena musibah jangan bangga. Kenapa? Ya dengan musibah itu berarti Allah Allah pengen orang itu menjadi orang yang baik. Yang kedua, poin yang kedua dari hadis itu, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya bala, musibah, ujian yang Allah kasih. Kalau ada orang yang lari 100 meter hadiahnya misalnya sepeda, 100 meter kenceng dia, Masya Allah, menang, hadiahnya sepeda. Nah kalau larinya 1 kilo atau 1000 meter hadiahnya lebih besar otomatis. Demikian juga musibah Pak. Ketika Allah menguji kepada seseorang itu dengan ujian bisul misalnya, sakit bisul, yaitu mungkin Allah menyiapkan pahala sekian. Tapi sakit demam yang parah, Allah menyiapkan pahala yang lebih besar lagi. Maka ketika Allah mungkin menguji dengan meninggal anaknya, dengan sakit ini, dengan dengan musibah-musibah yang tidak diinginkan, nengoklah ke atas, nengok ke atas ke belakang. Oh, Allah sudah menyediakan pahala untuk saya begitu besar, saya harus ridho, Insya Allah. Dan yang poin yang ketiga dari hadis itu, kata Rasulullah, innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhtu. Allah itu kalau mencintai, nah ini cerita tentang cinta lagi. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah itu kalau mencintai seseorang, ibtalahum, Allah pasti akan menguji, Pak. Diuji. Faman radhiya, barang siapa yang ridho dengan ujian itu, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi sebaliknya, waman sahita, barang siapa yang murka, barang siapa yang mengeluh, barang siapa yang enggak ridho, falau suhtu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda yang ketiga tadi, menerima apa yang Allah kasih, walaupun itu bentuknya tidak disenangi. Selain 3 hadis, itu bisa jadi Pak, fungsi dari musibah diantaranya adalah bisa jadi ada orang yang mungkin dosanya besar, dosanya banyak, saking banyaknya kalau kayak orang masak itu, periuk itu sudah berkerak Pak.
Di dalam periuk, di bawah periuk itu ada keraknya. Ini ibu-ibu yang masak istilahnya lebih tahu dia. Itu kalau kerak itu ketika mencuci, membersihkan periuk itu nggak cukup dengan sunlight. Nggak cukup. Pakai sunlight di gini-gini misalnya, nggak cukup, itu nggak bersih. Gimana bersihnya? Gimana, Bu? Dicongkel. Keraknya itu dicongkel. Nah, pakai sendok, entah pakai apa, dicongkel. Loh, dicongkel tuh sakit loh, Pak. Masya Allah. Lah, mungkin pada diri kita, Pak, orang-orang yang ngaku beriman ini, mungkin kita ada dosa yang Allah pengen ngangkat dosa itu, atau dosa itu tidak cukup dengan istighfar. Dosa itu nggak cukup dengan taubat, tapi dosa itu Allah akan mencongkelnya dengan apa? Dengan musibah. Akhirnya dia sabar dan dosa-dosa itu diangkat oleh Allah, bersih. Walaupun sampai meninggal. Dikasih musibah, dengan musibah itu akhirnya dia meninggal. Masya Allah, bersih, Pak. Berarti dia meninggal dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa. Masya Allah, luar biasa. Dan terakhir, bisa jadi musibah itu mengangkat derajat, Pak. Allah pengen meninggikan seseorang. Ada orang-orang yang tinggi derajatnya tidak bisa dicapai kecuali dengan musibah. Bilal bin Rabah itu mendapatkan istilahnya titel di hadapan Allah tidak dicapai kecuali setelah disiksa oleh majikannya. Jadi ada titel-titel tertentu. Khalid bin Walid tidak mencapai titel Saifullah kecuali tiap hari istilahnya dia selalu di medan jihad, bahkan banyak luka dan seterusnya. Allah akan memberikan titel kepada seseorang itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ujian yang berat. Maka para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, sebagai penutup, yuk ya, Allah sudah mencintai kita, sangat cinta kepada kita, Pak. Ya, saya yakin bahwa Allah cinta sama kita. Karena kita sudah beribadah kepada Allah, kita sholat kepada Allah. Namun yuk kita tambah dan tambah. Semoga cintanya kepada Allah itu terus. Kemudian kita cinta kepada Allah dengan cara yuk kewajiban kita kerjakan dan sunah-sunahnya kita kerjakan. Terutama adalah kita tingkatkan berduaan. Kalau bisa tiap hari atau tiap malam, walaupun 2 rakaat plus 1 witir. Yang penting berduaan. Ya waktunya lama, waktunya sebentar, ya sempatkan. Oh, hari ini saya belum malam. Wah, malam ini saya belum berduaan sama Allah. Masya Allah. Ya, kalau gitu besok saya akan berduaan dengan Allah. Terus merasa bersalah kalau belum berduaan dengan Allah. Kemudian yuk yang haram-haram, yang subhat, apalagi yang haram kita jauhi supaya Allah tetap sayang sama kita. Dan yang ketiganya, yang terakhir, ketika Allah cinta kepada kita pasti akan menguji. Dan ujian itu ada ujian dari dalam, mungkin ujian dari keluarga, anaknya bandel, nggak mau ini dan lain sebagainya, atau ujian dari luar. Ujian dari luar itu dari orang lain, mungkin kecurian, mungkin diejek dan lain sebagainya. Yuk kita tetap sabar, bahkan bukan hanya sekedar sabar tapi ridho. Otomatis kalau sudah seperti itu, cintanya adalah cinta sejati dan orang beriman menikmati cinta itu. Sekian, cukup ya kayaknya, Pak ya. Nggak ada tanya jawab. Ya, sekian, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.